Para business leaders dan intellectual business community, kita lanjutkan diskusi kita dalam segmen terakhir. Topik kita hari ini masih The Definitive Guide for Recruiting in Good Times and Bad Times, dan masih bersama kita Pak Pri Nontowidito, Senior Partner dari Amrop Haver. Sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan pertanyaan dari audiens dulu Pak Pri. Silakan Bu Ratna. Yes. Baik, terima kasih Dr. Bayu. Melihat best practices for hiring eksekutif itu alangkah indahnya kalau semua orang memahami dalam proses rekrutmen itu, antara recruiters dan interviewer paham bahwa best practices adalah tidak menyiapkan kalau perlu, tetapi adalah bla bla bla. Terutama kaitannya dengan masalah chemistry. Kadang-kadang yang sulitnya adalah kita dengan sesama ketika di tahapan manajer HR, chemical kita nyambung, sampai begging manajer HR-nya. Tapi ketika end user-nya, bosnya, CEO kah atau managing director-nya, kadang-kadang kita chemical-nya tidak cocok. Nah ini gimana? Agak susah karena tidak semua, even multinational company, even big companies in Indonesia memahami best practices untuk meng-hire gitu. Thank you Bu Ratna. Pak Jo, ada pernyataan ataupun pertanyaan? Ya, saya barangkali observasi sedikit Kalau saya, bahwa yang kita bicarakan di sini adalah multinational executives, dan kita juga punya masalah di bidang national companies kita yang banyak dalam pertumbuhan belum begitu matang seperti halnya di multinational. Di multinational barangkali segala sesuatunya sudah established. Fungsi-fungsinya, culture-nya, bahkan dan sistemnya sudah ada semuanya. Sehingga orang yang kepalanya berganti masih jalan, ininya. Anak buahnya masih jalan. Seperti kapal terbang aja deh, kalau pilotnya ganti, kapalnya masih pada jalan gitu ya. Nah, sedangkan di national company hal ini agak berbeda karena kapalnya sendiri harus dibetulin. Jadi manajemennya sendiri harus dijalankan fungsi-fungsinya, banyak belum berjalan sebagaimana seharusnya. Sehingga ada dua masalah di sini. Barangkali Pak Pri juga bisa menyiapkan eksekutif yang untuk kebutuhan dari local companies pada taraf-taraf tertentu. Yang saya lihat. Thank you Pak Jo. Jadi kita tadi berhenti juga dalam kita bicara tentang chemistry. Masih banyak hal lain yang harus kita cover, karena ini luas sekali definitive guide to recruit Pak. Fortunately kita nggak cover semua. Kalau nggak nanti semua Pak Pri nanti bisnisnya tambah berkurang. Tapi this is very important Pak, chemistry Pak. Bagaimana membedakan bahwa kita menilai chemistry yang benar ataupun tidak, mana yang tidak benar? Karena seperti Pak Bu Ratna katakan, chemistry di level HR yang menguasai culture of the company, value of the company yang lebih objektif, itu merasa udah nyambung. Tapi begitu ke atasannya, ke calon usernya, board misalnya, mereka yang nggak nyambung chemistry-nya. Dan di antara board sendiri ada yang nyambung, ada yang nggak nyambung gitu. Berarti it's not based on values, tapi berdasarkan personal judgment yang mungkin taste pribadi, bukannya values of the company gitu kan. Nah, how to solve that? Kemudian juga Pak Jo katakan kalau di multinational itu atasannya ganti, anak buahnya masih bisa tetap jalan. Pilotnya ganti, pesawatnya masih jalan. Kalau local company, pesawatnya masih pesawat kuno, nggak ada autopilotnya juga. Pilotnya ganti mesti dipegangin dulu baru ada yang ganti. Kalau kan pesawatnya bisa goyang-goyang ya. Jadi kepalanya nggak bisa ganti begitu aja gitu ya. Dan berarti juga bahwa chemistry-nya nggak harus nyambung ke atas aja, juga harus nyambung ke bawah. So gimana Pak masalah ini Pak? Jadi masalah kompetensi lebih clear cut lah. Kompetensi bisa dinilai, bisa dievaluasi, pengalaman bisa dievaluasi. Tapi soal chemistry itu kan very subjektif, tapi very important. So how Pak? Well, kalau yang Bu Ratna itu nggak bisa milih. Maksudnya itu chemistry sama bosnya sudah ada di situ. Dan kalau chemistry-nya tidak jalan, then she has to adapt to that atau mengassess yang diminta oleh bos, yang apa itu
yang diutamakan oleh bosnya itu apa. Mungkin buat bosnya ini sudah tahun ketiga dari 3-year assignment, terus dia belum mencapai target dan dia. Let's say new recruit, Pak. Let's say new recruits, candidates belum direkrut. Oh, candidates belum direkrut. I was just trying to answer ini Bu Ratna's question. Bu Ratna, you are asking new recruit. Oh sorry, for new recruits gitu. Ya, tapi for new recruits kembali lagi ke you have to address the boss, toh. Ya. Jadi kalau bosnya itu minta somebody quick, ya, dan tidak bersedia, tidak ada waktu untuk melakukan review atau menyadari the best practice dan segala, then harus menyesuaikan diri kepada itu. So you have to take the short route. Adalah okay deh, kita recruit the new recruits is based on the competency toh. Ya, karena it's not going to happen itu bahwa itu akan, karena the boss kalau udah dorong gitu itu mungkin nggak peduli itu chemistry atau tidak, dan pasti just in nebak itu bahwa mungkin bosnya don't talk about feelings, let's just look at the facts, ya. Hanya mau can he perform atau tidak, udah. And itu harus, it's a bitter pill you have to swallow. Enggak, gitu. Mungkin kalau masalahnya kalau misalnya HR nih merasa dia segi kompetensi sudah bisa dievaluasi, bisa dipertanggungjawabkan. Yang susah kan cari chemistry, yang values nih. Dari values dievaluasi udah masuk nih. Begitu sampai di atas, kompetensi kan udah nggak dipertanyakan. Kompetensi diakui, HR menguasai kompetensi. Tapi begitu sampai bosnya bilang, I don't like this person. Why? I don't like it. Just don't like it. Gimana, Pak? Well, you have to mau apa lagi? Very important ya. Iya, karena sudah tidak cocok. Berarti walaupun udah, karena itu terjadi for me even at the higher level. Ya, saya pernah ajukan 5 candidate, terus candidate nomor 5 yang bagi saya itu paling tidak kompeten, tapi direkrut karena my client itu seneng orang ini yang bisa ngeladenin. Nah, tapi 1 tahun kemudian gagal. Terus karena ada guarantee period, ya saya harus kembali. Ikut menderita, Pak. Cerita ikut menderita gitu, Pak. Betul. Jadi kalau kayak gitu, you cannot force the situation. Kalau memang nggak cocok, why? I don't care. Okay, the question is how to guide our clients yang nonton ini. What is the right chemistry, what is not. Jadi supaya dia nggak terbawa oleh personal judgment-nya untuk melihat chemistry, seharusnya chemistry ini nggak usah dibawa lah ke tempat kerja misalnya. Apa, Pak? Kalau chemistry ya kembali lagi ke berdasarkan what is the philosophy of the boss, kelihatannya apa yang diutamakan, and then you look for people yang kalau lagi di interview even new recruits itu juga mengutarakan those similar concepts. Nah, itu sudah mendekati chemistry. Karena chemistry is based on common philosophy, common vision, common principles. Nah, itu baru ada chemistry. But on the other side, ada juga pendapat yang you have to find complementaries. Jadi kalau misalnya kalau kita temunya orang-orang yang kita sukai, berarti dia sejalan dengan kita. We have never arguments. Akhirnya jadi group thinking, jadi malah menjerumuskan gitu kan. Dan justru, let's say misalnya good presidents like Obama, they recruit even the rivalnya yang very irritating itu waktu kampanye, misalnya Hillary Clinton gitu, untuk masuk ke kabinetnya, then he can take it gitu. Betul. Karena yang direkrut itu adalah satu kompetensi, kembali kompetensi lagi. Terus kedua, walaupun berbeda sama Hillary Clinton, tapi kalau diperiksa itu statement-statementnya, visinya itu sebetulnya mirip loh. Cuman caranya berbeda. Nah, untuk Obama, deh, caranya berbeda, enggak apa-apa. Nah, dari pertanyaan Pak Jo gimana? Apakah juga chemistry itu bukan hanya ke atas, tapi harus ke bawah? Ceknya gimana, Pak? Waktu direkrut kan yang interview bosnya, bukan anak buahnya yang rekrut gitu. So how? Well, kalau bosnya is Pak Jo, I mean, what can you do ya? Karena Pak Jo, you have to make the decision. Ya, apakah? I look at attitude. That's very important. Jadi attitude juga mencerminkan potential. Dan potential itu juga menyinggung ke
chemistry. I mean, should we add that? Sebelum direkrut itu mereka harus dihadapkan juga pada calon anak buahnya. Untuk calon anak buahnya juga ikut menilai whether they would like to have this boss or not. What do you think, Pak? Itu pernah terjadi, dan sebetulnya di artikel ini juga menganjurkan bahwa kalau bisa calon-calon itu bisa ketemu dengan beberapa orang agar ini cocok atau tidak gitu, karena harus bisa saling kerja. So I think it's a good idea, cuman ada prosesnya gitu, ada waktunya, and you have to commit to that. Dan ini artikelnya itu sebetulnya mengutamakan if you commit to the process, the time, the effort, itu secara itu suatu yang sistematis dan akan attain your objectives. Oke. Thank you Pak Pri. Banyak sekali yang masih kita perlu diskusikan dalam rekrutmen ini karena kita berkaitan dengan human resources, Pak ya. Human resources kita tahu currently is most important thing in organization ya Pak ya. Nah, masih banyak sekali topik-topik yang kita belum bahas. Misalkan adalah tadi kita ngomong tentang apa yang dicari oleh recruiters ataupun company terhadap kandidatnya. Tapi yang belum kita bicarakan apa yang dicari kandidat terhadap company-nya gitu ya. Yang belum kita bicarakan secara komprehensif. Yang kedua adalah yang belum kita bicarakan biasanya setelah 1 tahun itu the new recruits untuk dari senior management itu failure rate-nya berapa persen sih? Dan apa sih penyebab failures-nya ini? Itu belum juga kita bicarakan. Kemudian juga kita belum bicarakan tentang prinsip terbaru dari rekrutmen, bahwa ada prinsip baru yang dinamakan talent on demand. Jadi talent on demand ini mengatakan bahwa prinsip yang different dengan artikel ini, kita lebih baik undershooting. Dalam arti kata kita lebih baik menyediakan talent yang limited untuk certain position daripada kita menyediakan terlalu banyak untuk certain position, akhirnya banyak waste. Ya, kalaupun ternyata nanti kekurangan kandidat itu nggak tertutupi oleh kandidat kita yang cuma limited ini, masih ada headhunter gitu kan, yang bisa digunakan gitu kan, daripada develop internal pool yang terlalu besar, itu kan perlu biaya juga untuk biaya career management itu dan talent development itu. Nah itu masih belum kita bicarakan bagaimana seharusnya ya, tapi karena waktu sudah sangat membatasi kita harus menyudahi diskusi kita. Jadi dari diskusi kita hari ini kita simpulkan bahwa recruitment is a problem, it's not an easy thing to do. Banyak companies yang nggak ngerti cara rekrut yang baik seperti apa, karena mereka cara rekrut yang baik, maka actually headhunter lebih sebagai advisornya, bukan benar-benar cariin orang untuk direkrut. Tetapi karena mereka kurang baik dalam proses ini, maka diperlukanlah headhunter yang bukan hanya advice tapi do the job for them gitu, untuk recruiting gitu kan. Dan masih banyak sekali yang kita harus bicarakan, antara lain kompetensi tentang chemistry yang tadi kita bicarakan, bahwa itu sangat memerlukan keterampilan dan juga kematangan dari companies, recruiters, maupun juga bagaimana advisors ataupun headhunter ini bisa advice, ataupun HR manager bisa advice dari tim itu apa yang harus dinilai dari new hires ini supaya tidak menilai sesuatu yang salah gitu ya. Tetapi memang ini masih proses yang berat. Tetapi on the other side proses yang berat itu opportunity for business Pak ya. Opportunity for business, opportunity buat kita untuk bisa advise companies, add value to the companies and get money out of the business gitu Pak ya. Di mana ada problem ada opportunity. Di mana ada problem ada opportunity. Di mana opportunity ada business, ada uang gitu ya. Oke. Para listeners Intellectual Business Community, kita selesaikan diskusi kita hari ini yang berjudul The Definitive Guide for Recruiting in Good Times and Bad Times, yang diambil dari Harvard Business Review bulan Mei tahun 2009. Saya Dr. Bayu Prawidahi, Executive Director Intellectual Business Community. Sampai jumpa dalam program CEO Reference berikutnya. Terima kasih.